Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini tafsir juz amma. Kita sampai di tafsir surat At-Tariq, tafsir surat At-Tariq. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i wat-tariq. Demi langit dan At-Tariq. Dan seterusnya ada 10 ayat ya. Al-Basmalah itu tentang tafsir Basmalah. Sabaqal kalamu alaiha, telah berlalu pembahasannya. Was-sama'i wat-tariqi, demi langit dan demi At-Tariq. Ibtada Allahu azza wa jal hadhihi surata bil qasami. Allah memulai di surat At-Tariq ini dengan sumpah. Namanya wawunya nih waw sumpah atau waw qasam. Sehingga mengartikannya demi. Aqsamallahu ta'ala bis-sama', yaitu Allah SWT bersumpah dengan langit, wat-tariq dan dengan At-Tariq. Waqad yaskulu ala ba'dinas, terkadang terjadi muskilah pada sebagian manusia. Kaifa yaksimullahu subhanahu wa ta'ala bil mahlukat. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluk? Ma'annal qasami bil mahlukati syirkun. Padahal bersumpah dengan makhluk itu syirik. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka telah kufur atau syirik. Jadi ini syiriknya orang bersumpah dengan selain Allah. Demi engkau misalnya, demi kuburan, demi Isa, dan seterusnya. Demi Ka'bah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana halifan, barang siapa yang mau bersumpah, falyahlif billahi, maka bersumpahlah dengan Allah. Jadi bolehnya bersumpah dengan Allah atau dengan nama Allah. Au liyasmut, kalau tidak bisa hendaknya diam. Jadi tidak ada peluang untuk keluar dari sumpah selain dengan Allah azza wa jalla. Fala yajuzu al-halafu, maka tidak boleh orang itu bersumpah bighairillah, dengan selain Allah. Bil anbiya, apakah dengan para nabi, wala bil malaikati, atau dengan para malaikat, wala bil ka'bati, atau bersumpah dengan Ka'bah, wala bil watan, atau dengan nama negara, wala bi ayyi syai'in minal makhluqat, atau makhluk selainnya. Itu tidak boleh, masuk syirik. Tadi ada dalil-dalil larangan bersumpah dengan selain Allah. Sementara Allah sendiri bersumpah di sini di surat At-Tariq itu dengan langit dan At-Tariq. Maka terjadi iskal. Wal jawabu ala hadhil iskali, maka jawaban dari muskilah ini, annakula, kita jawab, innallaha subhanahu wa ta'ala lahu an yaksama bima sya'a min khalqihi.
Kalau Allah Azza wa Jal itu boleh bersumpah dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dari makhluknya. Yang tidak boleh tadi makhluknya atau manusia bersumpah dengan makhluk, itu yang tidak boleh. Tapi kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, boleh. Dan itu banyak di ayat-ayat. Wadduha, wallaili idha saja, dan seterusnya. Wallaili idha yaghsha, wasyamsi waduhaha. Itu kan surah ayat-ayat sumpah semua. Wa iksamuhu bima yasimu bihi min khalqihi, dan bersumpahnya Allah dengan makhluknya yadullu ala irmatillahi azza wa jal, menunjukkan atas agungnya Allah azza wa jal, atau agungnya dengan atau besarnya perkara yang disumpahi oleh Allah. Lianna idhamil makhluk yadullu ala idhamil khaliq. Karena ketika Allah bersumpah dengan makhluk yang besar tadi, itu menunjukkan bahwa yang bersumpah itu lebih besar lagi. Nah, dan ketika Allah bersumpah dengan sesuatu walaupun tidak besar seperti Allah, seperti besarnya langit, itu menunjukkan ada perkara besar seperti watin, wazaitun. Tin kan kecil, zaitun kan juga kecil. Tapi di sana ada pelajaran besar yang semua itu menunjukkan idhamil khaliq, agungnya pencipta. Dan yang dimaksud dituju dari ini adalah kita mengagungkan Allah. Karena mengagungkan Allah itu bentuk kecintaan kepada Allah atau perkara-perkara yang membawa kecintaan kepada Allah. Cinta itu merupakan atau mahabbatullah merupakan ruhnya iman dan ruhnya ibadah, ruhnya amal saleh. Dan itu termasuk muharrikatul qulub, pembangkit hati, penggerak hati. Itu ada 3, mahabbah, roja, dan khauf. Suatu amalan saleh atau amalan ibadah itu akan bermanfaat, akan memberi faedah, akan menentukan nilainya, pahalanya seberapa tergantung dari kecintaannya. Kecintaan itu muncul dari idham ini, bentuk-bentuk pengagungan. Al-Imam Al-Qayyim membahas di dalam Madarij ada 10 langkah, 10 cara bagaimana memunculkan kecintaan hati kepada Allah. Antaranya itu ini, melihat sumpah-sumpah Allah terhadap makhluknya. Wa qad aqsamallahu, sungguh Allah Subhanahu wa taala bersumpah bi asya'a katsiratin, dengan banyak, min khalqihi, dari makhluknya. Wa min ahsana ma ra'aituhu, paling bagusnya yang aku dapati, takallama ala hadzal maudu' Ibnul Qayyim rahimahullahu fi kitabihi At-Tibyan fi Aqsamil Quran. Paling bagusnya kitab yang membahas tentang masalah ini, sumpah-sumpah Allah dengan makhluknya yang ada di dalam Al-Quran, itu bisa dilihat rinciannya, pembahasan rincinya di kitab ini, At-Tibyan fi Aqsamil Quran, penjelasan tentang sumpah-sumpah di dalam Al-Quran. Masya Allah, itu di sana diurai secara rinci. Dimulai dari sumpahnya Allah sendiri dengan dirinya. Fawarabbika, fawarabbis samawati, dan seterusnya. Wa huwa kitabun jayyid, kitab ini kitab yang bagus. Tapi tidak ada terjemahnya. Kendala untuk memahami kalau lughahnya belum bisa ya.
Wa huwa kitabun jayyid, kitab ini sangat bagus dan sangat penting bagi kita untuk mengerti bagaimana upaya kita pengagungan kepada Allah. Pengagungan itu akan memunculkan mahabbah lillah. Dan mahabbah lillah, mahabbah kepada Allah itu tadi ruhnya iman, bahkan ruhnya amal saleh, ruhnya ketaatan. Bahkan kalau nggak ada mahabbahnya, amal saleh itu kata Al-Imam Al-Qayyim seperti jasad yang nggak ada ruhnya. Yanfa'u, kitab ini sangat bermanfaat. Talibul ilmi kasiron, sangat besar manfaatnya kepada talibul ilm, penuntut ilmu. Kita kan talibul ilm, sedang menuntut ilmu. Fahuna yaksimu, maka di ayat ini, di surat At-Tariq ini, Allah Subhanahu wa taala bersumpah bis-sama, dengan as-sama. Was-sama'u, adapun sama, huwa kullu man alaka. Sama itu maknanya semua yang ada di atasmu. Itu sama. Fa kullu ma alaka fa huwa sama'un. Semua yang ada di atasmu itu sama. Ini secara lughah ya. Adapun langit yang ada 7 itu disebut sama karena ada di atas. Jadi tidak sekedar bahasa. Langit itu juga ada wujudnya, ada pintunya, ada penjaganya, ada 7. Dari langit pertama ke langit kedua, 500 tahun perjalanan. Sekali 7, berarti 3.500 tahun baru nyampe langit yang ke-7. Kemudian di atasnya ada surga. Surga ada 100 tingkat. Dari surga pertama ke surga kedua 500 tahun perjalanan. Semua itu diterangkan dalam banyak ayat hadis. Kembali nanti ke tentang ini, pengagungan Allah. Karena binasanya orang dahulu karena kurangnya pengagungan kepada Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka itu tidak mengagungkan Allah pada tempat, tidak memposisikan Allah pada posisinya. Di ayat, banyak ayat wa ma qadarullah, mereka tidak memposisikan Allah pada posisinya. Itu mesti Allah membahas tentang betapa agungnya Allah. Seperti Allah nanti akan meletakkan langit itu di tangan kanan Allah. Kemudian digulung, kemudian dilemparkan ke neraka. Atau di surat, di ayat kursi ya. Di ayat kursi Allah katakan wasi'a kursiyyu samawati wal ard. Luasnya kursi Allah itu seluas langit dan bumi. Langit ini saja tadi sekian besarnya. Belum lagi buminya. Betapa besarnya kursi Allah. Kursi Allah itu bukan tempat duduknya Allah, tapi itu tempat kedua telapak kaki Allah. Luasnya sebesar itu. Nah, itu kan juga menerangkan tentang keagungan Allah. Yang kursi Allah yang demikian besar itu, ketika dibanding dengan arsy, kata Rasulullah seperti kalau kalian melemparkan gelang di padang pasir. Satu gelang itu. Satu gelangnya itu kursi, padang pasirnya itu arsy-nya. Besar kursi itu. Tapi dibanding arsy, maka ditutup di ayat kursi itu dengan apa? Allah mengatakan di akhir ayatnya, wa huwal aliyyul azim. Ya, Allah itu maha tinggi dan maha azim, maha agung. Nah, itu yang dituju dari pembahas di ayat kursi. Mengenalkan tentang nama Allah, yaitu Al-Azim. Supaya muncul di hati kita azim, pengagungan kepada Allah. Pengagungan ini yang membangkitkan kita taat,
membangkitkan semangat kita menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, menghilangkan penyakit-penyakit hati, lemot di dalam ibadah. Nah, itu dari pembahasan ayat-ayat seperti ini. Tentang langit kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fa kullu ma alaka fa huwa samaun. Semua yang ada di atasmu itu sama namanya. Lah ini juga disebut langit-langit. Hatta sahabi, sampai pun awan. Sahab ini bahasa Arab, tapi awan pun bisa dikatakan langit. Alladzi yanzilu minhu al-mataru, yang turun dari awan itu matar, air. Nah, yusamma samaan, itu pun awan tadi disebut sama. Kama qala ta'ala unzila minas sama'i ma'an, diturunkan as-sama, air. Sama di sini apa artinya? Awan. Nah, bukan langit yang dijaga, yang ada pintunya dijaga malaikat, bukan itu, tapi dari awan. Fasalat audatan biqadariha, maka mengalir air hujan itu ke lembah-lembah sesuai dengan kondisi lembahnya. Lembah yang besar akan memuat air yang banyak dan seterusnya. Wa idza kana yutlaq ala kulli ma alaka, kalau arti langit itu dimutlakkan kepada semua yang ada di atasmu, fa innahu yasmulu ma baina samai wal ardi. Berarti langit itu banyak, mencakup semua yang ada di antara langit dan bumi, yang ada di atas manusia. Wa yasmulu, dan juga mencakup as-samawat, langit tadi yang 7 tadi itu, yang ada pintunya yang dijaga oleh malaikat, itu terkena. Tapi matahari, bintang yang ada di antara langit dan bumi itu bisa dikatakan sama. Kulluha li'annaha kulluha qad alatka wa hiya fawqaka. Karena ada di atasmu, maka semua yang ada di atasmu itu bisa diartikan as-sama. Dan yang ada di antara langit dan bumi, itu kita juga nggak bisa membatasi, sebatas dari pelajaran IPA, sebatas dari ayat dan hadis. Karena kata beliau, kata Syekh, kita banyak nggak tahu makhluk-makhluk Allah yang ada di antara langit dan bumi. Tidak sebatas langit, tidak sebatas matahari, bintang, bulan. Itu tentang as-sama. Jadi maknanya bisa luas, bisa mencakup langit yang 7. Wa amma qaulu wat-tariq, ini wawunya juga waw sumpah, maka bacanya di kasrah, was-sama'i wat-tariqi. Fawa qasamun sanin, ini sumpah kedua. Ai annallaha aqsama bit-tariq. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Tariq. Kalau tadi dengan langit, menunjukkan bahwa pada langit dan Tariq ini ada perkara besar, ada pelajaran besar. Pelajarannya yang diharapkan oleh Allah, munculnya pengagungan kepada penciptanya di dalam hati manusia. Fama huwa Tariq? Apa itu at-Tariq? Laisa tariku huwa alladhi yatruku ahluhu lailan. Tarik itu bukan yang dijalani oleh orangnya ketika malam. Bal fassarahu Allahu subhanahu azza wa jal. Tapi at-tariq itu artinya ditafsirkan sendiri oleh Allah. Artinya at-tariq. Apa itu at-tariq? Kata Allah, an-najmu as-sakib. An-najmu sakib, bintang yang menembus, ya. Bintang yang bersinar tajam di sini.
Mungkin yang bisa kelihatan sampai agak siang itu ya, pagi di timur itu ya. Kalau di artinya di sini as-sakib, hadza huwa at-tariq, inilah at-tariq. Wan najmu huna, dan bintang di sini. Yahtamilu an yakunal murad bihi jami'un nujum. Allah menyebutkan at-tariq itu bisa bermakna semua bintang. Semua bisa bermakna semua bintang. Fatakunu al, maka al di an-najmu, karena asalnya najmun. Kemudian ditambah al di awalnya. Maka al di sini lil jinsi, menunjukkan jenis. Kalau jenis ya berarti semua bintang. Wa yahtamilu annahu an-najmu sakib, atau juga bermakna bintang yang sinarnya sangat tajam. Ai an-najmul lami, lami itu tajam. Qawiyul lam'an, sinarnya sangat kuat. Li'annahu yathqabu dzullam binurihi, karena bisa menghilangkan gelap dengan cahayanya. Kalau di artinya tadi bintang yang sinarnya tajam atau bersinar kuat. Ayan kana, mau dibawa kemana ayat ini, ke seluruh bintang atau yang sekedar paling tajam sinarnya, fa inna hadzal najmu min ayatillah, semua itu termasuk ayat Allah. Ad-dallatu ala kamali kudratihi, yang menunjukkan kesempurnaan kudrohnya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan dari bintang ini tentang dirinya, atau Allah Subhanahu wa ta'ala mengenalkan dirinya dengan bintang ini, dan ini termasuk ayat Allah, ayatillah. Karena orang itu mengenal Allah dengan apa? Dengan ayat Allah. Ayat Allah ada berapa? Ada 2. Ayat syar'i yaitu wahyu, ayat kauni yaitu makhluk. Di antara makhluknya adalah bintang-bintang yang Allah bersumpah di ayat ini, wasai wa tariq. Nah, kudrah, kamali kudrah, sempurnanya kudrah. Kudrah ini sifat. Nah, ini sifat Allah. Kemudian di sana ada nama yang menunjukkan sifat kudrah. Apa Adi namanya? Nama Allah yang bermakna sifat kudrah. Di Asmaul Husna bisa menyebutkan nama Allah yang bersifat kudrah, Pak, sama apa Pak? Qadir. Qadir kaunya panjang ya. Al-Qadiru. Terus ada lagi Qadirun, ada ya-nya ya. Terus ada lagi apa? Al-Muqtadir. Nah, itu semua nama-nama Allah. Coba dilihat di Asmaul Husna, karena ada. Nah, jadi makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan, dari yang besar maupun yang kecil, itu alat atau prasarana. Kalau di sekolah itu disebut alat belajar atau sarana prasarana untuk belajar, yang dengannya Allah mengenalkan dirinya. Ya, semua yang kita yang nampak, makhluk-makhluk yang ada di hadapan kita itu tujuannya Allah mengenalkan dirinya. Sehingga ketika kita mengenal Allah, muncul kecintaan dan idzamah. Kecintaannya kepada Allah dan pengagungannya.
Kecintaan kepada Allah inilah yang menyebabkan suatu amalan ibadah itu bernilai. Dulu sudah kita bahas di tafsir Al-Fatihah ya, bahwa ruhnya ibadah atau rukunnya ibadah itu dua. Pertama mahabbah, yang kedua idmah atau pengagungan. Nah, makanya banyak ayat mendorong orang untuk mempelajari ayat-ayat kauni makhluk ini. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Bagaimana langit diangkat? Wa ilal ardi kaifa futihat. Nah, wa ilal jibali kaifa nusibat, dan seterusnya. Itu kan celaan bagi orang yang tidak mengambil pelajaran dari ciptaannya. Hewan-hewan paling kecil, dia punya perangkat hidup, ada indera. Masya Allah, yang kita nggak mungkin ada makhluk Allah yang nggak nampak di hadapan kita, saking kecilnya. Tapi Allah mampu membuat perangkat hidupnya, alat-alat hidupnya, seperti kita punya mata, telinga. Hewan-hewan seperti itu. Kembali menunjukkan Allah itu punya sifat Al-Khaliq. Ya, itu nama Allah kan? Al-Alim. Alim apa? Nggak tahu. Kan tidak bisa membuat kalau dia tidak tahu. Kemudian Al-Qadir. Ini tadi Qudra. Fi siyariha wa intidamiha. Bagaimana Allah menjelaskan, menampakkan sifat kekuasaannya, kesempurnaan kekuasaannya, ala kamali kudratihi, semua itu menunjukkan kesempurnaan kudrohnya, kemampuan Allah, fi siyariha. Belum ada, di samping benda bintangnya juga bagaimana beredarnya. Jadi bintang itu juga ada yang diam, ada yang berjalan, berjalannya juga ada yang cepat, ada yang lambat. Bisa dilihat di rinciannya di dalam kitab beliau Al-Imam Al-Qayyim Miftah Darus Sa'adah. Di sana diurai rincian bagaimana bintang itu. Dan itu penting sekali untuk memunculkan tadi sifat pengagungan di hati kita, sehingga muncul kecintaan kita kepada Allah. Wantidhamiha, dan keteraturannya bintang, walaupun tadi ada yang jalannya cepat, ada yang jalannya pelan di langit itu, tapi itu teratur, tidak ada yang bertabrakan, yang menunjukkan bahwa di situ ada pengaturnya, ada yang mengatur setiap saat sehingga tidak bertabrakan. Dan itu ringan bagi Allah. Seluruh alam diatur oleh Allah. Waqtilafu askaliha waqtilafu manafi'iha aidan. Berbagai bentuknya dan berbagai manfaat daripada bintang. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah mengatakan wa alamatun, dan tanda-tanda bin najmi hum yahtadun. Nah, alamat itu tanda ya. Dan dengan bintang itu manusia yahtadun, menjadikan petunjuk. Ya. Terutama ketika di tengah laut ingin pulang, di mana kampung saya, sementara semua pandangan ke depan cuma air, maka tidak melihat air tapi melihat bintang. Mana dalilnya? Ini surat An-Nahl 16. Juga firman-Nya, walaqad zayyana as-samaa'a, sungguh kami telah menghiasi langit, ad-dunya, langit dunia, bimasabi, dengan bintang-bintang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan dijadikan pula bintang itu untuk melempari syaitan. Nah, di sini sama ud-dunya. Hilaf juga kalau Imam Mas'adi mengatakan sebenarnya bintang itu bukan di langit dunia,
Tapi di langit ketujuh kok bisa nampak? Nah, itu menunjukkan bahwa langit pertama sampai ke 6 itu transparan. Ada di tafsir As-Sa'di penjelasan itu. Tentang hilafnya para ulama, di mana sih bintang itu? Kalau di sini jelas ya, walaqad zayyana sama'ad dunya. Kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Di ayat ini ada dua faidah gunanya bintang. Satu untuk menghias langit, kedua untuk melempari syaitan. Fahiyya, maka bintang-bintang itu zinatun, apa? Penghias lisamai, terhadap langit. Jadi artinya kalau nggak ada bintangnya kurang indah langit dipandang. Ketika Rasulullah SAW bangun tidur malam, yang beliau lakukan pertama lihat bintang. Nah, lihat langit. Lihat di situ, melihatnya bukan hanya dengan pandangan mata, tapi dengan pandangan hati tadi. Betapa keajaiban makhluk Allah, betapa maha kuasanya Allah Azza wa Jal. Yang kedua, warujuman lisayatin, untuk melempari setan. Karena setan itu naik untuk mencuri berita langit. Yang ketiga, wa alamatun yahtadi biha, tanda-tanda untuk dijadikan petunjuk atau rambu-rambu ya. Dan fungsi bintang ya tiga ini. Tidak bagi penduduk bumi ya tiga ini. Tidak bisa keluar dari tiga ini dan tidak lebih. Karena kalau lebih nanti rawan masuk ke syirik. Karena kata Rasulullah, di antara sifat jahiliyah yang tidak hilang itu orang meramal dengan bintang. Ya kan, hampir setiap hari kita dapati orang meramal nasib dengan bintang. Nah, Gemini, kalau Gemini apa? Nasibnya bagaimana? Apa lagi? Apa? Banyak kan bintang-bintang itu ada ramalannya semua. Nah, itu menyimpang keluar dari tiga fungsi bintang. Summa bayyana al-muqsam alaih, kemudian Allah, ini tadi kan ayat 3 ya, 1-3 ya. Wasa'i wa tariq wa ma adraka ma tariq an-najmus sakib. An-najmus sakib ayat 3 ya. Ini namanya sumpah. Allah bersumpah dengan langit, dengan tariq. Apa itu tariq? Allah terangkan. Kemudian di ayat 4-nya, ini namanya muqsam alaih, yang disumpahi. Yang disumpahi oleh Allah. Nah, yang disebut kalau bahasa Arabnya di sini muqsam alaihi. Apa muqsamnya? In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Kalau dilihat terjemahnya ayat 4. Setiap orang pasti ada penjaganya. In kullu nafsin, pada setiap jiwa, lamma 'alaiha hafiz. Pasti ada penjaganya. Nah, kita lihat tafsirnya. In dimulai dari pembahasan in. In huna nafiyah. In di sini maknanya nafi. Nafi itu peniadaan, berarti tidak ada. Yakni ma kullu nafsin, tidak ada dari setiap jiwa. Maksudnya ya setiap jiwa itu. Bukan berarti tidak setiap jiwa, tapi ya setiap jiwa itu.
Walamma bimana illa. Illa itu maksudnya kecuali. Jadi ini untuk lebih menguatkan makna banyak ayat dan hadis. Suatu nafsun di sini diapit oleh nafi dan isna. Huruf istisna seperti illa ini huruf istisna pengecualian. Nah, itu bermakna lebih kuat maknanya yang tengah ini. Tidaklah jiwa itu kecuali kalau tidak ada huruf pengecualian dan tidak ada huruf peniadaan dan ilahnya itu kurang kuat dari sisi makna. Maka kalau ada peniadaan dan pengecualiannya itu sangat kuat. Tidaklah setiap jiwa kecuali pasti ada yang yakni ma kullu nafsin, tidak ada setiap jiwa illa alaiha hafiz, kecuali padanya ada hafiz. Minallah, ada penjaga dari Allah. Wa bayyana Allah subhanahu wa ta'ala muhimmatu hadhil hafiz, pentingnya penjaga ini. Allah terangkan di ayat lain. Wa inna alaikum lahafidhin, sesungguhnya setiap kalian ada hafidin, penjaganya. Kiraman katibin, yang maha mulia dan menulis. Ya'lamuna ma taf'alun, penjaganya itu tahu apa yang kalian lakukan. Haulahil hafadhah, penjaga ini yahfadzuna, menjaga alal insan. Dijaga apanya? Amalahu, semua perbuatannya dijaga. Ma'lahu wa ma'alaih, nah, apa yang pernah dilakukan, wa yajiduhu yaumal qiyamah, dan semua akan didapati perbuatannya itu, catatannya kitaban mansura, kitab yang sudah menyebar. Berarti ini sudah diprint dari lehernya, dari tengkuknya. Nanti diterangkan oleh Allah di ayat di hari kiamat, nanti di mahsyar catatan itu dikeluarkan oleh Allah dari tengkuknya, kemudian mansuro, menyebar. Nah, ini genting sekali makhluk atau manusia ketika catatan itu menyebar. Karena kalau sampai datang dari belakang atau dari kiri, binasa dia. Allah berfirman, Iqra kitabak, bacalah kitabmu. Kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba, cukuplah dirimu hari ini yang menghitung. Nah, haula'il hafadhah, para penjaga tadi, yaktubuna ma yaqumu bihil insan, menulis semua yang dilakukan oleh manusia, min qaulin, apakah terutama ucapan ya. Wa ma yaqumu bihi min fi'lin, atau perbuatan. Sawa'un kana zahiran ka aqwalil lisan, apakah yang zahir seperti ucapan lisan, wa amalil jawarih, amalan anggota badan, tangan, kaki. Nah, au batinan, atau bahkan yang batin ditulis. Nah, batin ini mulai kapan? Itu mulai yang disebut dengan himmah. Tapi kalau cuma wiswas, bedikan jiwa itu belum ketulis. Sampai ke sini diterangkan oleh Al-Imam Al-Qayyim mulai kapan ditulisnya, yang batin. Seperti niat, nah itu sudah masuk ke amalan hati. Nah, niat di sana ada ikhlas, ada riya. Hatta ma fil qalbi, sampai pun apa yang ada di dalam hati. Mimma ya'taqiduhul insan, dari berupa keyakinan-keyakinan manusia. Akidah-akidahnya manusia. Itu ditulis. Akidahnya Khawarij, akidahnya Jahmiyah, akidahnya macam-macam, dan fa'innahu yuktabu alaihi. Semua itu ditulis, walaupun itu berupa akidah, berupa keyakinan.
Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana, sungguh kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwasbisu fi nafsu. Kami tahu apa yang dibisikkan oleh jiwanya. Di sini wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat dari urat lehernya. Idh yatalaqqal mutalaqiyan anil yamini wa anis shimali qa'id. Ma yalfitu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah orang itu berbicara kecuali padanya ada raqib dan atid. Nah. Hadzal hafidhu yahfadhu amala bani Adam. Penjaga ini menjaga amalan manusia. Wa hunaka hafizatun akharun, di sana juga ada penjaga lain, dzakarahumullah, Allah sebutkan lahu muaqibatun. Kalau ini tadi mencatat amalan harian. Jadi ini penjaga sekaligus mencatat. Ada yang menjaga saja tidak mencatat. Seperti yang Allah terangkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 di sini. Lahu muaqibatun, manusia itu punya muaqibat. Muaqibat itu bergantian, jadi sif-sifan. Ada malaikat yang turunnya waktu subuh, sehingga subuh itu disebut mashhud ya. Di surat Al-Buruj ya. Muaqibat ini artinya bergantian, sif-sifan. Nanti maghrib ganti shiftnya malaikat yang lain, itu menjaga. Ngapain dia dijaga? Disebut dengan qarin. Ketika orang ini jauh dengan Allah, mundur malaikatnya. Setan yang maju. Ketika orang ini sholat dekat kepada Allah, zikir kepada Allah, setannya yang mundur, malaikat yang maju. Masing-masing punya lammah. Dan hadis sahih Rasulullah mengatakan, innalil malaki lammah wala syaitani lammah. Malaikat itu punya lammah. Lammah itu bisikan. I'atun bil khairi wa tasdikun bil haq. Itu lammatul malak. Min baini yadaihi, ada penjaga yang bergantian yang menjaga mereka dari depan dan belakang. Yahfazunahu, menjaga manusia min amrillah, atas perintah dari Allah Azza wa Jal. Ini bentuk rahmah dari Allah juga, menjaga manusia agar tidak diseret oleh syaitan. Kalau yang yaktubu tadi, wama yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, ini nulis, jaga dan nulis. Dan ini disebut dengan kitabun yaumiyan, kitabun yaumiyan, kitab yang catatan harian. Karena catatan manusia itu ada 4. Pertama, Lauh Mahfuz, bahwa pada hari ini, hari Ahad pagi, akan terjadi taklim membahas surat At-Tariq di Masjid Ar-Rasyid. Yang hadir ini itu semua itu sudah ditulis di Lauh Mahfuz kapan? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Yang kedua, ada catatan umuri namanya. Dicatat seumur hidup, yaitu kapan? Fil janin, ketika di dalam janin, ba'athallahul malak, Allah mengutus malaikat untuk biarba'in, untuk mencatat 4 perkara itu. Rizkinya, amalnya, ajalnya, kemudian sa'idun au syakiyun. 4 perkara. Itu namanya catatan umuri, seumur hidup. Terus yang ketiga ada catatan amawi, yaitu setahun sekali. Yaitu dicatat apa yang akan dilakukan oleh manusia, apa yang terjadi di alam ini selama setahun. Itu di malam Lailatul Qadar. Kenapa disebut malam Lailatul Qadar? Karena pada malam itu dicatat apa yang akan terjadi selama setahun. Kemudian yang keempat ada catatan ayyami atau yaumiyah, yaitu catatan harian. Nah ini dicatat setiap saat.
Sehingga tidak ada yang bisa luput dari perhatian. Insya Allah ini sampai ayat ke-4 ya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap manusia itu pasti ada penjaganya. Dan di ayat 5 Allah peringatkan untuk hati-hati. Allah kita bahas pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ini menambah iman dan takwa kita, menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah SWT menghapus dari dosa dan kesalahan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.